Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Instagram enggak? Itu biasanya Instagram full Pertamina ya. Saya baru tahu kalau di-upload di Instagram ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini tidak terasa udah 3 kali bertemu dari menyambut Ramadan, kemudian Ramadan yang awal, sekarang sudah Ramadan penggalan kedua. Nggak terasa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalani sampai hari ini Allah terima semua amal ibadah kita. Yang terpenting itu selalu saya ingatkan, banyak jemaah yang fokus dari melakukan amal, tapi jangan lupa kita juga harus fokus agar amal yang sudah diamalkan diterima Allah. Ya, makanya Rasulullah minta agar amal diterima oleh Allah itu 2 kali berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nabi doa 2 kali supaya apa? Setiap amal yang dilakukan hari itu diterima Allah. Karena ada yang amalan dilakukan tapi Allah nggak terima. Ya, kenapa? Mungkin syaratnya, rukunnya salah atau niatnya yang salah. Ya, jadi kita mudah-mudahan ya, sambil seraya mengupgrade ilmu kita tentang ibadah di bulan puasa, kita terus berdoa. Kalau ada yang kurang-kurang, mudah-mudahan Allah dengan Maha Rahman dan Rahimnya mau menerima semua amalan kita ya, insyaallah. Baik teman-teman sekalian, pembahasan kita lanjut tentang ma yubtilu siyam. Ini supaya jadi ilmu, teman-teman menjadi yakin apa-apa yang secara mutlak bisa membatalkan puasa. Kemarin kan batasannya tuh, saya ingatnya belum dibahas gitu. Ya. Nah, rupanya di dalam kitab fikih ma yubtilu siyam, apa yang membatalkan puasa itu ada 2. Ada yang batal dia mesti qadha. Ada yang batal dia mesti qadha dan kafarah. Ya. Kalau kafarah itu berarti harus seperti contohnya apa? Kalau qadha saja, misalnya orang yang musafir, perjalanannya berat, dia nggak puasa hari itu, nanti dia fa'iddatum min ayyamin ukhor, ganti di hari lain, namanya qadha. Tapi ada yang ganti plus harus kafarat. Salah satunya apa? Melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Itu nggak boleh qadha saja. Kalau qadha saja berarti dia cuma ganti semalam. Tidak. Di dalam pendapat Imam Nawawi, kalau ada suami istri melakukan hubungan di siang hari Ramadan, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Itu namanya puasa kafarah. Ya. Nah, jadi kesempatan hari ini saya akan menyampaikan ada 9 poin yang membatalkan puasa secara mutlak supaya teman-teman bisa aman, lega ya. Dan tidak ragu lagi. Yang pertama apa? Pertama dan kedua langsung ya. Dan dia harus qadha kalau dia terlanggar ini. Yang pertama al-aklu wasyurbu, makan dan minum, tapi ada tanda kutipnya, amadan atau amdan. Makan dan minum secara sengaja. Ya. Ini kalau ada orang makan, minum ya sengaja. Pertanyaannya kenapa ada kata amdan? Kalau nggak sengaja gimana? Nggak sengaja minum, gimana statusnya kira-kira? Boleh lah ya, boleh lah. Tengok dulu, ya kalau nggak sengajanya seteguk 2 teguk iyalah. Kalau nggak sengajanya 3 botol. Hati-hati. Ya. Nah, rupanya dalam kitab fikih sunnah disebutkan fa in akala aw syariba nasiyan. Kalau ada seseorang akala, makan dan minum karena lupa, au mukhtian, kalau memang dia keliru ya, atau makruhan, dipaksa. Misalnya ada seorang muslimah, bapaknya masih kafir, dia mu'alaf. Terus bapaknya paksa, makan nggak? Makan nggak? Kalau nggak saya usir kamu, gitu kan? Dia nggak mau.
tapi di depan bapaknya dipaksa, bapaknya pengen dia batal puasa, namanya dengki agama kan kuat ya, akhirnya dia makan, itu bisa nggak batal, apalagi habis itu dia menghindar, dia tetap puasa lanjutkan, nggak batal. Makanya ada kondisinya dua, kalau lupa atau terpaksa. Ya, lupa, pernah nggak Anda mengalami lupa? Pernah, ada satu hari jam 5 sore istrinya lagi masak kuah gulai, kemudian cobain dulu mas, cobain kata istrinya ya, dicobain. Pas dicobain, dia lupa kalau itu puasa. Istrinya ingat. Habis dicobain dulu mas, tapi lupa bilang nanti dilepeh lagi. Ditelan dia. Tapi ada yang kurang, ditambahin lah mecinnya 2 kali. Ditelan dia. Akhirnya apa? Ini buat apa? Buat buka puasa kita, Mas. Ya Allah, ini buat buka puasa tapi udah ketelan tadi. Ya, ini kan tidak sengaja. Dan saya juga pernah waktu 1 bulan lalu saya puasa Daud, ngajar ibu-ibu kan, ingat gak ini sama ofisial. Habis itu siap. Habis itu saya dikasih minum sama ibu-ibu. Saya minum lah, namanya haus nggak sengaja. Habis minum saya bilang, ibu, bulan Syawal ini, bulan Sya'ban ini banyaklah puasa sunnah. Sebagaimana saya juga hari ini sedang puasa. Hah, Ustaz bilang puasa, dia minum tadi. Pas setelah saya lihat ini, habis 1 aqua gelas. Saya minum tadi bu, Ustaz minum tadi, ya Allah itu lupa. Tapi agak hilang juga kan haus tuh kan. Nah itulah rupanya hal seperti itu dibolehkan. Apa dasarnya? Kalau dalam kitab fikih sunnah yang kita kaji itu semuanya harus pakai dalil, nggak boleh pakai pendapat a priori diri sendiri. Rupanya ada hadis yang diriwayatkan jamaah itu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Imam Tirmidzi. Hadisnya dari Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Man nasiya, barang siapa yang terlupa, wa huwa shaimun, dan dia sedang puasa, fa akala aw syariba, dia termakan atau terminum, falyutim saumahu, kalau setelah itu dia ingat, dia langsung lepas, hendaknya sempurnakan puasanya. Ya, kenapa begitu? Rupanya itu bonus bahasa kita. Kata Nabi, fa innama at'amahu Allah aw saqahu, sesungguhnya yang termakan terminum adalah Allah sedang kasih dia makan dan Allah yang sedang kasih dia minum. Tapi ingat, kalau sudah teringat langsung dilepas, jangan tanggung Ustaz. Kan saya lagi lupa katanya. Terminum jus 1 sedot, yuh puasa, tanggung Ustaz, kan lagi lupa. Itu udah nggak lupa lagi, ingat. Ya. Nah maka yang pertama, yang kedua adalah makan dan minum dengan sengaja yang membatalkannya. Ya. Imam Tirmidzi ketika komentar tentang hadis dan pendapat ini, apa kata Imam Tirmidzi? Ya, wal amalu ala hadza indi aktsar ahli ilmi. Ini pendapat sebagian besar ulama ahli ilmu. Sebagian besar, ya. Siapa saja yang berpendapat menguatkan ini? Yang pertama Sufyan Ats-Tsauri, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ishaq. Itu semua yang berpendapat menguatkan kalau terlupa tidak masalah, ya. Dalam hadis yang lain Nabi bilang apa? Man aftara fi Ramadan nasiyan, barang siapa yang terbatal di bulan puasa karena lupa, wa bihi yaqul, maka kata Nabi fala qada'un alai, dia tidak mesti qada karena lupa. Jadi kalau lupa tapi ingat langsung konsen, jangan lupa diterusin. Ya, kalau lupa diterusin ya udah berarti seterusnya dia menyengaja. Kalau menyengaja yubtil, batallah dia punya puasa. 1 dan 2. Yang ketiga al-qayyi'u amadan, muntah disengaja. Ya, muntah. Jadi disengaja. Ada kan orang yang pengen sengaja dimuntah-muntahin supaya misalnya diet gitu ya, atau yang lain. Ya, makanya orang yang muntah dengan sengaja batal, kecuali dzara'ahul qayyi. Dzara'ahu itu apa? Muntahnya memang dorongan badan, dia nggak bisa, udah nahan pun dia nggak bisa lagi. Contohnya apa? Orang yang berlayar atau orang yang mungkin cium bangkai gitu kan, dia sudah tahan-tahan, tutup-tutup tapi mual, akhirnya termuntah. Makanya di sini diberikan catatan yang batal itu apabila dia sengaja. Tapi kalau tidak sengaja enggak. Kenapa? Karena ada dasarnya. Nabi bilang apa? Man dzara'ahul qayyi, bahasa Arabnya muntah itu qayyi. Barang siapa yang tidak sengaja memang termuntah dia,
falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqada, ya. Wa man istaqa 'amdan, tapi barang siapa yang sengaja pengen muntah, sengaja, falyaqdi, maka dia wajib mengqada, puasa hari itu terhitung batal, ya. Ini dari hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, Imam Daruqutni, yang disahihkan oleh Al-Imam Hakim rahimahumullah. Ya. Yang keberapa? 4 dan 5. Al-haid wan nifas. Ini bagi bapak-bapak. Alah, ibu-ibu, ya. Haid wan nifas. Walau fil lahdhatil akhirah, walaupun keluarnya di detik terakhir mau berbuka. Ayo. Jadi misalnya ada muslimah nih, dia sudah puasa, tiba-tiba jam 5.45 keluar. Gimana status puasanya? Batal. Kata dia, kenapa nggak dari tadi keluar? Kan siang-siang bisa makan ketoprak katanya. Tapi kalau sudah terakhir begitu, terus ada wanita yang begini, terus sayang dong puasa saya. Ya, ini harus ditahu ya, para wanita harus tahu bahwasanya apa yang sudah Anda pertahankan sejak subuh itu nggak mungkin disia-siakan. Walaupun status puasanya batal, tapi pahalanya kan nggak batal. Allah itu nggak mungkin menyia-nyiakan seorang hamba walaupun satu titik amal, nggak mungkin. Allah nggak pernah zalim. Allah nggak pernah hitung-hitungan. Wah, dia batal, berarti pahalanya dari pagi sampai sore nahan lapar dibatalkan. Pahala tidak batal, puasanya batal. Allah nggak pernah hitung-hitungan. Kita yang hitung-hitungan. Kita yang hitung-hitungan. Dikasih takdir Allah haid jam 5 komplain. Kenapa nggak jam 12? Tadi pas lewat lihat es campur kan gitu kan. Kalau jam 12 kan enak, ya. Tidak, ya. Jadi nifas juga begitu ya, nifas melahirkan ya. Kalau memang terjadinya ya qabla ghurubi syamsi, kata para ulama fikih, sebelum matahari terbenam ya, maka dia tetap dihitung batal. Dan ini pendapat siapa? Wa hadza mimma ajma'ul ulama alaihi, hampir konsensus. Konsensus itu apa? Sepakat semua. Jadi kalau teman-teman dengar dalam bahasa fikih namanya ijma' ulama. Ijma' itu berarti semua ulama sudah sepakat. Tapi kalau ada yang nggak sepakat, misalnya 90% oke pada pendapat itu, 10% nggak oke, namanya bahasanya jumhur. Harus tahu ya, jumhur. Ya, tapi kalau misalnya setengah-setengah, ada yang setuju pendapat itu, ada yang tidak, namanya khilaf. Ya, khilaf. Tapi kalau yang setuju sedikit, yang lain nggak setuju, namanya qila. Dikatakan sebagian kecil, qila. Ya, kalau qila sebagian kecil pendapat menguatkan, kalau setengah-setengah khilaf, kalau hampir lebih mayoritas jumhur, kalau semua namanya ijma' ulama. Itu harus tahu istilah-istilahnya. Ya. Yang keempat dan kelima, haid dan nifas. Yang keenam, al-istimna. Ini penting. Apa itu istimna? Mengeluarkan mani, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Apa saja di antara sebabnya? Sawaun akana sababuhu takbil ar-rajul li zaujatihi. Misalnya, kalau sebabnya adalah gara-gara suami di siang Ramadan cium istrinya, kemudian keluar maninya, tetap dia batal dihitungnya. Karena apa? Sudah tahu nggak bisa kontrol syahwat, kenapa dicium? Walaupun mencium istri di bulan Ramadan, itu sebenarnya ada pendapat lebih kuat mengatakan hanya makruh saja. Ya, bahkan ada yang mengatakan mubah. Syekh Said Sabiq juga mengatakan mubah, asal istri sendiri. Kalau istri orang, apa hukumnya? Ya haram. Jangankan di bulan puasa, di luar puasa juga haram istri orang. Paling kena bogem sama orang nanti. Iya. Kalau dibogem orang tandanya perkara itu haram, ya. Atau ya dhammahuma ilaihi, atau mohon maaf, bercumbu kelewat batas. Ya. Suami istri Ramadan bercumbu enggak apa-apa. Liman, ya, bagi siapa yang bisa yahfadhu ala syahwatihi, bisa menjaga syahwatnya. Kan ada orang yang dia itu mudah namanya
mudah syahwatnya muncak, tiba-tiba keluar mani. Begitu juga wanita. Wanita itu ada yang mudah, nanti keluar cairan, ya, maka dia kalau misalnya dia sampai merasakan titik kenikmatan dan dia itu harus mengakui bahwa dirinya batal puasanya. Au kana bil yaddi, atau mengeluarkan mani dengan gunakan tangan. Nah, ini hati-hati, ini saya ngomongin fikih harus agak terang benderang. Nggak boleh pakai samar-samar. Mohon maaf ya. Kalau yang laki-laki namanya onani, kalau yang perempuan namanya masturbasi. Dia gunakan tangannya untuk kenikmatan dengan alat vitalnya, keluar cairan nikmat, batal puasanya. Kan yang batal kan berhubungan suami istri. Kalau pakai tangan nggak batal. Makanya bab yang ke-6 ini namanya al-istimna. Istimna itu apa? Bernikmat-nikmat sampai keluar mani. Ya, berarti ini semua ada faktor memang dia bernikmat-nikmat. Maka pendapat ini, tercium istri sampai keluar mani, bercumbu atau melakukannya dengan tangan, laki-laki onani, perempuan namanya masturbasi, fahadha yubtilu shaum wa yujibul qada, maka puasanya batal, qada wajib buat dia. Tapi nggak semua keluar mani itu batal. Di sini ada tanda kutip. Apa? Fa in kana sababuhu mujarradin nadhri, kalau sebabnya karena melihat. Dia tengok perempuan, kemudian seksi banget menurut perspektif dia, kan seksi itu relatif ya. Cantik pun relatif. Dia lihat terangsang keluar maninya karena murni dia melihat, ya, bukan dia ngapa-ngapain atau ngelihat terus dia eksekusi, ada yang bermain di antara dua tangannya, baru itu nggak boleh. Ini dia murni, makanya disebut bukan hanya melihat tapi mujarradin nadhri, melihat betul-betul murni melihat. Naharon, siang-siang keluar maninya, maka la yubtilu siyam, puasanya nggak batal. Karena apa? Dia tidak ada bermaksud untuk enak-enak sengaja supaya itu keluar, enggak. Tapi dia lihat kan ada. Ya, ada laki-laki yang begitu. Contohnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu katanya, inni rajulan madza'an. Aku rajulan, laki-laki yang biasa keluar madhi. Kalau dia melihat harus cepat-cepat jumpa istrinya. Ya, karena tipe libido orang beda-beda, ya. Ada yang ekstra. Kalau ekstra nih istrinya nggak bisa satu. Ya, nanti istrinya lagi halangan, dia waduh bingung berjalan. Ya kalau begini, ya dia harus berpoligami. Tapi yang begini jarang, yang ada istri satu aja udah kemput, ya, dengkulnya udah koplong, ya, apalagi mau banyak-banyak, ya. Enggak, ini 1001 lah yang begini. Saya banyak kenal orang beberapa, tapi bisa saya hitung lah ya. Begini akhirnya dia melakukan perzinahan di luar karena istrinya kan namanya nggak bisa on time terus, ada masa perbodennya 25 hari kan perempuan bersih, ntar ada 8 hari dia nggak bisa nahan. Akhirnya apa? Dia terjebak zina. Saya bilang sama istrinya, kalau begini terus, ya sampai jadi kasus kan, kamu nggak bisa diemin dia, biarin dia berpoligami. Yang begini jarang, yang ada mah, ya nggak sekuat itu, ya. Tapi kan beda-beda orang. Jadi itu ya, kalau dia lakukan itu karena murni melihat tidak mengapa. Itu yang ke-6. Yang ke-7, tanawalu ma yataghadda bihi minal munfidh al-mu'tad ila jawfi. Ya, misalnya, ya, dia memasukkan sesuatu, ya, yang sesuatu ini bisa diterima oleh perut dan tenggorokan. Contohnya infus. Ya, infus itu beda dengan suntik injeksi. Kalau ada orang yang dengan satu ikhtiar, dia memasukkan walaupun nggak dari mulut, sesuatu ke perutnya dan hasilnya kenyang, laparnya tertahan, maka batallah dia. Ya, tapi yang namanya suntik tidak. Makanya infus itu mengenyangkan atau tidak? Infus itu kenyang. Tapi kalau suntik vaksin tidak. Makanya teman-teman yang mau booster, monggo, fatwa MUI udah keluar. Dan berdasarkan kitab-kitab fikih, suntik itu tidak membatalkan kecuali suntiknya di mulut. Oh, gitu kan? Ah, itu gitu. Pakai rasa stroberi lagi.
vaksin booster rasa stroberi. Ke mulut, ya batal. Karena ini tempat keluar masuk yang terlarang. Tapi kalau di sini, saya 2 hari lalu vaksin meningitis. Karena saya 24 Mei mau umroh. Ya, kalau itu nggak bisa ngelak. Kalau booster masih bisa dielak. Ya, tapi kalau meningitis nggak bisa. Saudi nggak terima dari dulu sampai sekarang. Harus ada vaksin meningitis. Nah, disuntik di sini. Dan fatwa MUI sudah ada. Saya juga diskusi sama teman-teman di KKP, ya, kantor kesehatan pelabuhan. Orang-orang kantor harus sosialisasi tentang fatwa MUI itu. Ya, kenapa? Karena kalau suntik vaksin tidak masuk ke perut, tidak mengenyangkan, tidak enak. Ya, adapun infus itu pengganti makanan. Ya, maka tidak diperbolehkan kalau infus. Nah, tapi ada sesuatu ya yang membuat perutnya kenyang atau masuk lewat tenggorokan apapun caranya, maka itu membatalkan pada poin yang ke-7, ya. Yang ke-8, wa man nawa al-fitr, orang yang secara zahir dia puasa tapi dia nggak ada niat. Saya malas puasa hari ini, terus kenapa? Nggak enak. Nah, gitu kan? Nggak enak sama istri aja. Niatnya sama sekali dari hati, saya nggak ada pengen puasa, cuma nggak ada makanan aja. Maka orang ini puasanya nggak diterima. Karena apa? Rukun puasa apa? Niat. Dari hatinya nggak ada, ya. Makanya dalam bahasa fikih, ya, li'anna niyah ruknun min arkanis siyam. Karena niat itu rukun dari rukun-rukun puasa. Bukan puasa kan rukunnya cuma 2, teman-teman. Niat dan menahan, itu aja. Menahan dari yang membatalkan. 2 aja rukunnya. Niat dan menahan dari yang membatalkan. Kalau niat nggak ada, ya rukunnya batal. Makanya orang yang ke-8 ini, ya. Yang terakhir, yang ke-9, idza akala au syariba au jama'a. Kalau ada orang yang makan, kalau ada orang yang minum, atau maaf berjima dengan istrinya, dhannan ghurubus syamsi, dia pikir matahari sudah terbenam, atau dia pikir waktu fajar belum datang, subuh belum datang. Ini biasanya berarti 2 kemungkinan. Berarti di waktu petang atau di malam, di waktu dini hari. Yang pertama, misalnya dia kira matahari sudah terbenam, rupanya khilafu dzalik, salah perakiraannya dia. Salah perakiraannya dia. Dia sudah makan, minum atau berjima dengan istrinya, maka ketika itu dia terbatal. Makanya kita itu diperintahkan untuk ikhtiar mencari tahu waktu dengan validasi yang akurat. Ya. Dan ini kan pernah terjadi zaman awal Umar bin Khattab ketika puasa masih antara maghrib dan isya. Bangun-bangun dikiranya Umar masih waktu maghrib, rupanya bercampur sama istrinya. Pas sadar sudah jam 8:30 malam. 8:30 malam pada awal kewajiban puasa masih nggak boleh makan. Makannya cuma boleh maghrib dan isya. Telanjang. Akhirnya gimana? Batal, tobat, qadha. Atau suami istri misalnya, berhubungan suami istri, atau konteks lain makan atau minum, dia pikir belum adzan subuh, ya, namanya kebablasan, jamnya mati, handphonenya lobet. Nah, ini keadaan selalu aja ada dalam ilmu fikih. Semua probability itu pasti dibahas, apa yang possible atau yang tidak impossible dibahas. Misalnya dia bangun mati lampu, handphonenya lobet, jamnya mati baterainya. Masih jam 3 nih, yuk apa ya? Makan maksudnya. Sama istrinya dia makan. Rupanya sudah jam 6, setengah 6. Kok sebentar-sebentar udah mulai terang nih. Dia kira dhannan, ya, lam yakunu tulu'u syamsi. Dia pikir belum terjadi matahari naik, muncul fajar shodiq. Rupanya perakiraannya salah. Terus kalau udah begini gimana? Batal. Ya. Dan dia harus qadha. Inilah kasus namanya, ya, khilaful dhon, menyelisihi apa yang menjadi dugaan dia. Makanya teman-teman, dalam hal ini cepat-cepat mencari sumber informasi waktu itu lebih baik. Jadi jangan gampang-gampangin gitu. Misalnya kalau memang mati lampu, jamnya mati, HP-nya lobet, pergi keluar, cari tempat tinggi,
Ya, kemudian lihat di langit. Kadang-kadang kalau udah mentok kita atau ke rumah tetangga sekarang. Ya, punya handphone nggak? Masih hidup nggak? Jamnya tepat nggak? Gitu kan? Ya, walaupun kemungkinan ini kecil terjadi zaman sekarang kan. Kalau zaman dulu iyalah, belum ada teknologi. Sekarang apa? Di handphone ada, di mobil saya pun ada jamnya, di tablet pun ada jamnya, di handphone yang lain ada jamnya, di macam-macam lah semua ada. Ya, jadi kemungkinan ini jarang terjadi, tapi dibahas dalam kitab-kitab fikih. Ya, jadi inilah hal-hal yang merupakan yubtilu siyam, membatalkan puasa. Teman-teman hindari jangan sampai 9 poin ini terjadi. Kalau bukan termasuk 9 kategori ini, aman insya Allah. Demikian, ada pertanyaan? Wah, udah banyak. Makanya saya materinya jangan banyak-banyak, pertanyaannya banyak. Tapi kalau yang sudah terjawab, kita langsung aja ya. Skip ya. Oh kan, apakah batal puasa jika muntah karena setelah menggosok gigi dan karena gejala mah? Oke, ini berarti muntahnya tidak disengaja ya, karena mah dan sebagainya. Gosok gigi pun gak usah effort sangat lah. Wah, gitu. Iya tapi iya, istri saya tuh kalau gosok gigi sampai oe-oe juga saya dengar. Saya bilang itu pasta gigi sampai ke kerongkongan ya kan isinya. Saya enggak, tapi saya setelah nikah saya baru tahu rupanya ada manusia yang hampir kayak mau muntah. Kalau dia lagi gosok gigi, rupanya istri awaun begitu. Mau punya anak nih, kita udah senang aja kan. Rupanya gosok gigi terlalu effort, ya. Nah, jadi teman-teman juga termasuk di bulan puasa, gosok giginya tuh harus tensinya dikurangin. Ya, jangan terlalu dalam, jangan terlalu ini, sama kayak wudu. Wudu itu kan kita disunahkan istinsyak kan, istinfar, hirup pakai hidung. Iya, tapi kalau lagi puasa Nabi suruh nggak boleh seperti biasanya, kamu harus kurangi kadarnya, ya karena nanti memasukkan itu. Oke, jadi begitu ya. Kalau karena mah ini dimaafkan karena bukan sengaja. Nah, cuman pertanyaannya gini, gimana kalau main wahana? Nah, ya kan? Main wahana, kalau di sini kan oke lah, Trans Studio kan gitu, cuma coba kalau teman-teman yang pernah Dufan, lihat Dufan, naik kora-kora, wah, bulan puasa, turun-turun muntah. Kira-kira dia sendiri kan yang cari penyakit kan? Batal ini, bukan penyakit, tapi dia cari penyakit. Ada lagi yang namanya kicir-kicir. Oh, nanti diputar-putar, diputar balik. Ada lagi yang namanya halilintar, tuh yang apa? Panjang kayak ular gitu. Ya. Nah, itu kalau dia main wahana sebabnya gara-gara itu, atau anak muda naik trek-trekan motor terus muntah, itu termasuk menyengaja. Ya, makanya al-qayyi'u amadan, dia muntah karena menyengaja. Tapi kalau ada orang yang udah nahan, memang nggak mau sampai muntah, tapi termuntah, maka tidak batal ya. Pertanyaan pertama. Ustaz, saya punya teman, dia sekarang sudah hijrah, tetapi sejak dia hijrah dia sering mimpi buruk. Itu kenapa ya Ustaz? Nah, coba sekarang terapinya ya, sebelum tidur wudu dulu, kemudian baca zikir, tasbih, tahmid dan tahlil. Takbir. Baru disempurnakan dengan tahlil 33. Itu namanya zikir Fatimah. Diajarkan Nabi kepada Ananda, putri beliau, Fatimah Az-Zahra. Ya, waktu itu bukan cuma menghindari diri dari segala gangguan gaib, tapi supaya waktu itu Fatimah minta dikasih, ya, ayah cariin saya khodim lah, server, pembantu. Kenapa? Badan sakit-sakit kerjain rumah, kata Fatimah. Ya kan dia istrinya Sayyidina Ali kan. Kemudian kata Nabi, mau nggak aku ajarin kamu amalan sebelum tidur, besok kamu fit. Makanya Nabi ajarkan baca tasbih, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, disempurnakan dengan tahlil. Ya. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, ya la ilaha illallah. Dah sampai situ aja cukup. Kemudian ditiup ke tangan dan diusap. Ini namanya zikir Fatimah. Diajarkan para ulama untuk melakukannya, ya, zikir Fatimah. Nah, itu. Kemudian ditambah dengan baca ayatul kursi. Ya, kadang-kadang hati-hati, dia sudah hijrah tapi syaitan itu nggak rela kan, dibisik-bisikinya terus. Baca ayatul kursi. Dalam hadis yang sahih
barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, nanti dia akan terlindungi dari sihir ataupun hal-hal yang lain hatta yusbih, sampai pagi hari. Itu terapinya ya, silakan dicoba. Dulu kan saya pernah ikut kajian, cuma saya agak sedikit curiga dengan ajaran dan penjelasan orang yang disampaikan. Misalnya, kita tidak boleh membayar zakat di masjid, kita juga tidak boleh memandikan misalnya orang tua kita meninggal dengan alasan tidak seaqidah. Kita juga tidak boleh ziarah ke pemakaman. Ya mungkin ini oknum-oknum yang misunderstanding lah, gagal, atau kalau bahasa kasarnya disability thinking lah. Dia kurang literatur, dia cuma baca Google, akhirnya ngajar agama, tidak tahu pendekatan bahasa Arab, nahwu shorof, ya. Karena kan kalau tanpa perangkat itu bisa misunderstanding. Belajar menafsirkan satu konteks atau teks dalam kitab-kitab Al-Quran dan hadis itu kan harus menguasai bahasanya, harus menguasai literaturnya, apa instrumen fikihnya. Biasanya ada yang begitu, ya. Jadi biasanya adalah oknum-oknum yang akhirnya tidak tepat. Ya kalau yang begini, yang menyimpang juga begitu. Saya juga kalau apa yang saya sampaikan nggak ada dasarnya, saya cuma nyuruh aja, nggak boleh. Makanya saya mengusahakan setiap poin itu ada dalilnya. Setiap poin harus ada dalil supaya segala pendapat kita itu punya dasar. Jadi yang begini harus, makanya Anda harus kritis, nanya itu mana tuh dasarnya, tanya. Saya kalau jamaah begitu senang. Tandanya apa? Tandanya dia mudeng. Yang saya nggak suka malah diem aja. Kenapa? Jamaah tidur. Kalau ditanya suka berarti dia nyimak, gitu ya. Jadi kalau belajar lihat track recordnya, jejak rekam dia belajar di mana, ya kampusnya di mana, kiainya siapa, pondoknya apa. Kalau ada yang nanya saya, Ustaz di mana belajar? Saya di Markas Al-Quran Cijantung Kalisari. Itu tahfiznya. Kiainya siapa? Kiai Haji Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh. Ya. Terus di mana lagi? Kuliahnya bahasa Arab, dinamanya kampusnya cabang dari Qatar, Asia AMCF namanya yayasannya, Asian Muslim Charity Foundation. Cabang dari Qatar tuh ada di Cipayung. Nah, saya dulu kuliah bahasa Arab di situ. Ya, kemudian belajar lagi di mana? Pernah belajar nahwu di Banten. Kemudian di mana lagi? S1 pendidikan agamanya di IAIA, Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta Timur. Sekarang lagi OTW S2 di namanya STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta, tapi masih kandidat, belum selesai. Doain aja ya biar bisa selesai S2, karena saya termasuk angkatan Covid ini. Angkatan Covid, daftarnya waktu masih Covid online. Kan begitu. Jadi Anda kalau punya guru kasih, Anda harus tahu track recordnya dari mana. Jangan tiba-tiba. Saya banyak dapat laporan. Ada yang ustadznya nggak mau ngisi kajian di masjid, maunya di rumah-rumah. Terus ibu ini ikut ngaji sama saya. Ibu, kalau prinsip saya ngaji sama siapa saja boleh. Yang penting akidahnya benar. Ya, yang penting tidak menganggap paling benar, menyesatkan yang lain, membid'ahkan yang lain. Jangan sampai begitu. Terus dia bilang, tapi ustadz kami ini namanya Ustadz Fulan, dia nggak mau ke masjid. Harusnya mau ke masjid, ya. Dan dia nggak boleh ada yang rekam itu, ibu-ibu rekam, wah dia nggak boleh. Loh, kalau saya silakan. Ya ini apalagi nanti diupload di YouTube, silakan kritik sosial gitu. Tandanya apa? Kita terbuka. Ya ilmu kita berani dipertanggungjawabkan. Terus akhirnya sampai ada seorang ya Habib dari Kamu Bugis datang ngecek, dia pertanyakan, tapi dia malah marah. Bapak dulu pondoknya di mana? Saya nggak ada pondok. Nggak perlu pondok-pondok untuk berdakwah katanya. Iya betul juga, berdakwah nggak mesti masuk pondok, tapi mengajar ya harus dari pondok. Mengajar dan mengajak beda. Kalau ngajar tuh ada disiplin ilmunya gitu ya. Nanti ngajar yang sesat gitu kan. Akhirnya saya bilang, ibu bilang sama yang lain nggak usah ditukar, ya nggak usah diikuti lagi. Jadi harus tahu ya, harus kritis Anda tuh sekarang. Ya harus kritis. Jadi kalau ada ustadz yang mengajarkan Anda telan aja, jangan nanya. Itu saya malah ayo kritis. Kalau perlu kita argumentasi. Tapi yang positif, jangan berdebat. Gitu. Dalilnya apa? Anda punya dalil, yuk kita sampaikan. Dari dalil nanti ketemu dalil yang paling kuat. Nah, begitu. Dosakah jika kita menyajikan makanan minuman untuk orang yang tidak puasa padahal orang tersebut sengaja? Dosa. Namanya at-ta'awun
alal ithmi wal udwan, saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, nggak boleh. Kecuali pertanyaannya, boleh nggak saya jualan kedai makan di bulan Ramadan? Nah, itu masih boleh, karena apa? Belum tentu orang yang dosa yang beli kan. Kan masih ada orang non muslim makan, ada wanita hamil nggak bisa puasa, ada orang tua yang mesti belanja. Jadi kalau Anda jualan, Anda berlepas diri dari dia makan, dia tahu puasa apa enggak, yang penting saya jual. Dan jangan dine in, tapi take away. Adik saya itu mungkin sebagian pernah belanja, Batu 9 punya kedai namanya Al-Bariqi. Nah, dulu namanya Umusha, jajanan Umusha. Pernah beli Pak Yusuf? Oh iya, dimsum ya. Nah, itu adik saya, dia tanya, "Bang, gimana Bang? Buka aja tapi jangan dine in, jangan makan situ, take away." Hukumnya gimana kalau dia orangnya yang memang fajir, dia harusnya puasa, dia nggak puasa? Itu urusan dia. Kamu kan menjual bukan untuk orang yang mau dosa. Anggapannya dia, makanya kalau dibilang gak boleh jualan di bulan puasa, terus gimana orang yang hamil? Gimana orang yang tua? Gimana orang yang kerja berat? Yang boleh dia saat kerja gak puasa, nanti dikodok di tempat yang lain, ya. Tapi kalau memberi makan secara jelas orang yang gak puasa tidak boleh. Namanya syubhat. Anda ikut kontribusi dalam perkara yang dosa. Terakhir, batalkah puasa jika kita tidur di siang hari mimpi basah? Oh, enggak ada, ini bonus. Tapi jangan disetting-setting. Bonus, itu rezeki. Jangan pula pas tidur. Waduh. Ini nggak ada namanya, Pak. Nggak ada namanya, Pak. Jangan ya. Gurau aja, nggak usah tahu lah. Makanya kasih pertanyaan gitu, kaleng. Jadi kita aman gitu ya, dan bisa bermanfaat. Tapi jangan disengaja pas mau tidur, yang mana ya? Nikita Mirzani. Itu nggak bisa. Ya nggak boleh itu. Ya, silakan Pak. Saya mau tanya Ustaz, masalah ini teman saya Pak Ustaz, sharing lah. Jadi masalahnya ketika mereka bersubuh di luar jam di malam hari Ustaz. Jadi agak kesiangan.